Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Renungan hari ini berjudul Sukses adalah perjalanan, bukan tujuan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua yang sudah kami rasakan setiap hari. Kami percaya Tuhan menyediakan segala perkara-perkara yang baik bagi kami semua umat-Mu yang selalu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan, dan kami menyadari semua itu karena rencana-Mu itu sungguh baik dan sempurna. Bapa, pada kesempatan ini kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada seorang pemuda ingin menjadi hamba Tuhan, namun tidak mendapat restu dari orang tua dan juga dari pendetanya. Tetapi pemuda ini tetap pada pendiriannya, lalu ia bergabung di salah satu lembaga penginjilan. Setelah itu, ia memutuskan untuk mendaftarkan diri di sekolah tinggi teologi, tetapi uangnya tidak cukup. Melihat keseriusan pemuda itu, maka orang tua dan juga pendetanya kemudian membantu melunasi biaya pendaftaran. Perjuangannya belum selesai. Ia hampir putus asa karena tidak cukup uang untuk biaya hidup dan juga menempuh ujiannya. Namun ia terus maju, dan akhirnya pemuda itu dapat menyelesaikan kuliahnya, bahkan dengan meraih penghargaan sebagai lulusan terbaik. Ya saudaraku, dalam bidang apapun, untuk meraih kesuksesan dibutuhkan proses yang tidak mudah. Nah, menjalani proses inilah yang disebut perjalanan. Pada umumnya, ada banyak orang yang ingin hidup sukses dan berusaha untuk meraih kesuksesannya itu. Hal utama yang dibutuhkan dalam mencapai kesuksesan itu yaitu ketekunan. Seperti seorang petani yang tekun menanam benih dan merawatnya. Hingga musim panen tiba, kita juga perlu bertekun dalam apa yang kita lakukan. Walaupun mungkin yang kita kerjakan itu sederhana dan juga kecil, tetapi bila dilakukan dalam ketekunan dan dengan kesungguhan, maka akan menghasilkan sesuatu yang besar. Ada upah di balik setiap ketekunan dan kesetiaan. Saat kita dapat setia dan bertekun dalam perkara yang kecil, maka Tuhan juga akan menambahkan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar lagi. Selain tekun, kita harus dapat bersabar, sebab Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya Tuhan. Tetaplah memiliki pengharapan kepada Yesus sampai pada waktunya Ia nyatakan karya Tuhan bagi kita. Mari kita baca Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah kunci untuk keberhasilan. Jika kita setia dalam perkara kecil, maka kita juga akan setia dalam perkara besar.
Sebaliknya, jika kita tidak setia dalam perkara kecil, maka kita juga tidak akan setia dalam perkara yang lebih besar lagi. Jadi, apa yang dimaksud dengan perkara kecil? Perkara kecil bisa berarti hal-hal yang tampak sepele, tampak tidak penting. Misalnya, hal-hal seperti menepati janji, mengerjakan tugas dengan baik, atau bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perkara kecil inilah justru sangat penting. Jika kita tidak setia dalam perkara kecil, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari orang lain, kepercayaan yang lebih besar lagi. Kita juga akan kehilangan kesempatan untuk berkembang dan menjadi lebih maju lagi. Sebaliknya, jika kita setia dalam perkara kecil, maka kita akan membangun kepercayaan diri kita, kepercayaan orang lain atas diri kita. Kita menjadi orang yang dapat dipercayai dan orang-orang mengenal siapa kita karena kita menjadi pribadi yang bisa dipegang omongannya, bisa dipegang komitmennya. Kita juga akan lebih mudah untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan kita yang lebih besar lagi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada umumnya ada banyak orang yang ingin hidup sukses dan berusaha untuk meraih kesuksesannya itu. Hal utama yang dibutuhkan dalam mencapai kesuksesan itu salah satunya adalah ketekunan. Seperti seorang petani yang tekun dalam menanam benih dan merawatnya hingga musim panen tiba, kita juga bertekun dalam apa yang kita lakukan. Walaupun mungkin yang kita kerjakan itu terlihat hanya sederhana, kecil, tidak berarti banyak, tetapi bila dilakukan dalam ketekunan dan dalam kesungguhan, maka akan menghasilkan sesuatu yang besar. Ada upah di balik setiap ketekunan dan kesetiaan kita. Saat kita dapat setia dan bertekun dalam perkara yang kecil, maka Tuhan juga akan menambahkan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar lagi. Selain tekun, kita juga harus dapat sabar, sebab Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Tetaplah memiliki pengharapan kepada Yesus, saudaraku, sampai pada waktunya Ia menyatakan karyanya bagi kita. Selain itu, kita juga harus tetap bertahan juga ketika kita menghadapi prosesnya. Sebab ada saatnya kita harus menghadapi tantangan ataupun ujian. Dan dalam semua itu kita harus tetap teguh, tetap kuat, dan terus maju menghadapi setiap proses yang ada. Hingga akhirnya kita dapat meraih kemenangan. Dalam firman Tuhan dikisahkan tentang Yusuf yang mengalami masalah yang tidak mudah. Sebab Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, dijual sebagai budak, tetapi dia tetap bertahan dalam kebenaran Tuhan. Di balik proses yang terjadi, akhirnya Yusuf menjadi orang yang sukses dan berpengaruh. Apa saja yang dikerjakan Yusuf, Tuhan berkati dan Tuhan buat menjadi berhasil. Memang sebuah proses tidaklah mudah dijalani. Namun janganlah mudah berputus asa dan menyerah. Karena di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Juga percayalah bahwa rancangan Tuhan atas kita selalu yang baik dan rancangan Tuhan itu selalu indah pada akhirnya. Mintalah senantiasa kekuatan dari Tuhan supaya kita dimampukan dalam menjalani setiap proses ini. Setiap perjalanan kita menuju kesuksesan itu, penyertaan Tuhan sangat kita butuhkan. Untuk meraih kesuksesan, kita juga harus memiliki fokus ke depan sambil melakukan bagian kita. Walau ada banyak penghalang, kita harus tetap maju, bahkan tetap andalkan Tuhan, sebab Tuhanlah yang akan memimpin kita
kepada keberhasilan. Kemampuan kita terbatas, namun kuasa Tuhan tidak terbatas, sehingga kita perlu senantiasa mengandalkan Tuhan. Dalam hidup ini, janganlah engkau mudah menyerah. Kita harus tetap kuat, sebab bersama Yesus selalu ada harapan baru serta kepastian di dalam kebenaran Tuhan. Dalam setiap perjuangan, pasti ada pengorbanan, tetapi percayalah dalam iman bahwa Roh Kudus akan memberi kuasa untuk kita dapat menghadapi setiap tantangan yang terjadi. Serahkan tujuan Anda pada Tuhan, majulah terus dan raihlah impian Anda. Walau hari ini semuanya itu belum kelihatan, belum menjadi nyata, namun Tuhan setia dan akan membawa kita kepada hidup yang penuh dengan kemenangan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih sayang, pada kesempatan ini kami mau bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Tuhan, firman-Mu melalui renungan hari ini telah mengingatkan kami bahwa untuk berhasil dalam hidup ini, kami harus setia pada perkara-perkara yang kecil. Hal-hal kecil yang mungkin tidak terlihat begitu pentingnya, hanya terlihat sepele, tetapi sebenarnya sangat penting dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami sering tidak setia dalam perkara-perkara kecil. Sungguh kami mau belajar untuk setia dalam perkara-perkara kecil, karena kami tahu bahwa hal itu akan membawa kami kepada keberhasilan dalam hidup ini. Bapa, tolonglah kami untuk selalu setia dalam perkara-perkara kecil. Kami percaya bahwa jika kami setia, maka Engkau Tuhan akan memberikan kepada kami perkara-perkara yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang baik dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Tuhan saja. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, dalam beban berat mereka. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara dan hidup saya. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.